Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Nung Sopiah Yulianti yang mengampu mata pelajaran PPKN. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu pesan kepada kalian selalu waspada dan selalu melaksanakan protokol kesehatan. Sebelum kita ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa mulai. Selesai. Untuk materi kali ini yaitu di semester 2 yaitu bab 4 yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia. Menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun kompetensi dasar, nah ini kompetensi dasarnya. Nanti kalian lihat. Kemudian, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. A. Letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati bagaimana letak wilayah negara Indonesia dilihat dari letak geografisnya. Letak geografis negara Indonesia yaitu Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Pasifik dan samudra Hindia. Nah, ini mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau-pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antara masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Perbedaan kondisi alam yang berbeda seperti pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudian sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain meskipun jarak dan kondisi alam yang sangat sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, keberagaman suku. Kita tahu ya bahwa negara ini, Indonesia ini kaya akan suku bangsanya. Indonesia memiliki 5 pulau besar. Nah, seperti apa? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masing-masing pulau ini didiami oleh suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa yang berbeda tentunya. Seperti di Pulau Sumatera, ada suku Aceh, ada suku Minangkabau, ada suku Batak, dan masih banyak lagi. Kemudian di Jawa, di Pulau Jawa, ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada suku Betawi. Kemudian di Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan ada suku Banjar, ada suku Dayak. Kemudian di Sulawesi ada suku Toraja, ada suku Bugis, ada suku Gorontalo. Kemudian di Papua ada suku Asmat dan juga suku Dani. Nah, ini hanya sebagian kecil saja yang Ibu sebutkan. Masih banyak lagi suku-suku bangsa lainnya. Jadi Indonesia ini sangat kaya akan suku bangsa. Yang ketiga, keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, kita lihat agama di Indonesia ini ada berapa? Ada 5 agama yang berkembang di negara Indonesia. Di antaranya ini adalah masjid. Masjid ini adalah tempat ibadahnya umat beragama Islam. Kemudian yang kedua ada gereja. Gereja ini adalah tempat beribadah umat agama Kristen. Kemudian ada yang namanya kelenteng. Ini tempat ibadah agama Konghucu. Kemudian ada vihara, tempat ibadahnya agama Buddha, dan ada pura, tempat ibadahnya agama Hindu. Nah, yang keempat yaitu keberagaman ras. Kalau ras ini identik dengan warna kulit, kemudian bentuk fisik. Nah, ini yang dinamakan ras. Ras di negara kita juga berbeda-beda, ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada keberagaman ras. Yang pertama yaitu Asiatic Mongoloid. Nah, kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Kemudian yang kedua Malayan Mongoloid. Dan yang ketiga Melanesoid. Dan yang keempat Kaukasoid. Itu keberagaman ras, ya. Sekarang yang kelima, keberagaman antar golongan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Nah, materi untuk bab 4 pertemuan yang kedua, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Dan untuk tugas nanti Ibu share ke classroom. Dan hasilnya dikirimkan kembali ke classroom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.